أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقيل في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat Masjid Darul Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatan yang senantiasa Allah curahkan untuk kita bersama. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya dan kita bisa menggunakan berbagai kenikmatan itu dalam rangka mendekatkan diri dan mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan untuk junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya, umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti jejak langkah sunnahnya dan kita kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang mulia, dalam kesempatan yang baik ini khatib mewasiatkan, berpesan untuk seluruh jamaah yang hadir umumnya, wabil khusus untuk khatib pribadi, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang mulia, baru saja kita memasuki hitungan tahun dalam tahun Hijriyah atau disebut dengan tahun Qamariyah, yaitu tahun 1442 Hijriah. Momentum ini kadang-kadang kita lupa dan tidak terlalu mengikuti, bahkan secara syiar dan gegap gempita mungkin kalah dengan pergantian tahun yang lainnya. Bahwa letaknya bukan hanya dalam rangka gegap gempitanya, akan tetapi lebih parah daripada itu adalah mungkin di antara kaum muslimin banyak yang tidak tahu hitungan tahun atau nomor tahun yang masuk pada tahun ini. Karena yang kita gunakan sehari-hari adalah berupa tahun Masehi
yang disebut dengan tahun Syamsiyah. Ma'asyiral hadirin yang mulia, penanggalan Qamariyah yang mengikuti peredaran bulan bukan dimulai dari kelahiran ataupun kematian yang memang biasanya terjadi. Kalau tahun Masehi, maka nama lainnya disebut adalah miladiyah. Itu dimulai dari kelahiran. Maka jamaah yang mulia, hitungan daripada bulan Hijriyah dengan nama Hijriyah adalah dimulainya perhitungan bulan ini atau tahun ini adalah dengan momentum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya adalah, kenapa momentum hijrah yang diambil dari permulaan perhitungan tahun Qamariyah, yang memang kebanyakannya perhitungan tahun itu dimulai dari kelahiran ataupun kematian? Pelajarannya adalah bahwa kaum muslimin terbiasa dengan mengandalkan sebuah perjuangan, bukan merayakan sebuah kejayaan, ataupun juga bukan mengandalkan sebuah keturunan. Jadi muslimin muslimat dalam dirinya itu terbiasa dengan nilai perjuangan, bahwa dalam hijrah ini banyak sekali mengandung nilai perjuangan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah yang mulia, datangnya pergantian tahun Hijriyah ini sesungguhnya yang harus kita rasakan bersama adalah bagaimana semangat perjuangan yang diwariskan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembangkan agama ini. Bahwa pada permulaan penyebaran Islam di kota Mekah, Rasulullah banyak sekali mendapatkan rintangan yang luar biasa. Jumlah pemeluk agama Islam pada waktu itu berjumlah sekitar 100 orang. Dengan tekanan yang luar biasa oleh orang-orang kafir pada waktu itu yang ada di Mekah. Dengan cara diembargo, dengan cara dianiaya, dengan cara seluruh aspek yang bisa mengantarkan perjuangan agama ini dengan baik ditekan. Bahkan kalau kita lihat dalam perjuangan sejarah Rasulullah Muhammad SAW ketika di Mekah, Ka'bah yang menjadi simbol daripada agama ini, di sana disimpan berhala-berhala, di sana disimpan tempat-tempat untuk menyembah selain Allah. Maka inilah salah satu yang menjadi buah pikiran daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah untuk berhijrah, untuk pindah tempat. Pindah tempat ini atau hijrah ini adalah sebuah wahyu perintah Allah. Bukan karena Rasulullah takut, bukan karena Rasulullah tidak mau melawan, tapi ini adalah bentuknya perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pertama, Rasulullah pergi ke kota Taif. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah ketika datang ke kota Taif? Ternyata karena hasutan orang-orang kafir Quraisy, masyarakat di sana, kaum di sana tidak menerima Rasulullah. Bahkan Rasulullah cedera, berdarah-darah ketika diusir oleh masyarakat pada waktu itu.
Rasulullah dendam? Tidak. Rasulullah marah? Tidak. Bahkan ditawarkan jasa oleh malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, jikalau engkau mengizinkan, akan aku hancurkan penduduk Taif saat ini juga. Dengan kelemah lembutan Rasulullah, beliau tahu bahwa penduduk di situ belum terkena dakwah. Apa jawaban ramah dari Rasulullah? Jangan kau hancurkan. Fa innahum la ya'lamun. Mereka itu tidak tahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Andaikan saja menyetujui waktu itu Rasulullah dengan permintaan malaikat Jibril untuk menghancurkan kota tersebut, maka sudah luluh lantah saat itu juga. Tapi dengan sikap sabar Rasulullah, penyayang Rasulullah kepada umatnya, karena beliau tahu mereka bersikap seperti itu karena mereka tidak tahu. Lalu ada utusan dari kota Yasrib dulu namanya, sekarang Madinah namanya, yang mereka menginginkan bahkan mau untuk masuk agama Islam. Dididiklah mereka. Dididiklah dengan agama Islam. Setelah itu mereka pergi ke kampung halamannya untuk menyebarkan agama Islam di sana. Setelah terkondisikan Rasulullah hijrah pindah ke Madinah, di sana disambut dengan gegap gempita, disambut dengan kehangatan, disambut dengan kenyamanan. Bahkan Rasulullah mempersatukan antara golongan yang hijrah saat itu yang disebut dengan kaum muhajirin, disatukan dengan kaum ansor, penduduk asli kota Madinah. Syair yang sangat terkenal ketika Rasulullah datang ke kota Madinah yang sering kita bacakan, yaitu Tola'al Badru Alaina dan selanjutnya. Ini menandakan kebahagiaan daripada penduduk Madinah menyambut Al-Badr, laksana bulan purnama Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah tidak begitu saja nyaman di kota Madinah, harus secepatnya membangun kota ini. Di antara yang dibangun oleh Rasulullah setelah masjid, salah satunya adalah pasar yang dibangun oleh Rasulullah. Maksudnya apa? Agama ini bisa tegak kalau ekonominya dikuasai oleh kita. Kita tidak bisa mendirikan tempat ibadah yang luas, tempat ibadah yang nyaman kalau tanpa ekonomi yang kita miliki. Maka Rasulullah sadar waktu itu, bukan hanya tempat ibadah yang didirikan oleh beliau, akan tetapi Rasulullah mendirikan pasar untuk membangun ekonomi masyarakat dan umat saat itu. Maka jangan kita pisahkan, ma'asyiral hadirin yang mulia, antara kekuatan ekonomi dan agama. Karena kita tidak mungkin menyantuni orang-orang fakir, kita tidak mungkin membantu orang yang membutuhkan, kita tidak mungkin membangun tempat sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya kalau tidak dengan dukungan ekonomi. Maka ekonomi pun harus dikuasai. Harus kita yang mengendalikan. Karena dengan ekonomi itulah izzah dan kemuliaan Islam terlihat. Kemuliaan Islam akan terlihat. Tidak dikatakan kaum muslimin orang yang lemah ekonominya, orang yang strata ekonominya ataupun kedudukannya yang di bawah. Tapi kaum muslimin ketika mengatakan Allahu Akbar, itulah kemerdekaan yang hakiki, bukan hanya ucapan yang diucapkan dengan lisan, akan tetapi dia tangguh dengan ucapan Allahu Akbar itu menguasai daripada seluruh dunia ini. Maka tugas kita adalah, Rasulullah sadar Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah harus menyebar ke seluruh pelosok. Islam harus nyampe ke seluruh dunia. Maka kekuatan ekonomi inilah yang menopang daripada dakwah kita. Maka Rasulullah tidak bergerak hanya dalam bidang keagamaan saja, akan tetapi menopang daripada bidang ekonomi. Maka Rasulullah membangun pasar, membangun ekonomi untuk
menghidupkan bagaimana orang-orang yang awalnya hijrah di Mekah. Mereka dari Mekah meninggalkan harta bendanya, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan usahanya, meninggalkan dagangannya, pergi merantau demi agama Islam. Kita bayangkan, masyaallah hadirin yang mulia, kita yang sudah nyaman tinggal di tempat kita bertahun-tahun, bahkan tempat kelahiran kita, kita diminta untuk hijrah untuk agama ini. Mungkin kita berpikir-pikir dulu, mau makan apa kita di sana, mau kerja apa kita di sana. Tapi sahabat yang mulia dengan keteguhan hatinya, mereka mengikuti ajaran Rasulullah. Bukan itu yang dipikirkan, tapi yang dipikirkan mereka adalah li'i'la'i kalimatillah. Mereka ingin menegakkan agama Allah. Setelah itu Allah akan memberikan kecukupan bagi kita semua. Itulah pelajaran singkat yang dapat kita ambil dari momentum hijrah, tahun hijriah yang baru saja berganti. Mudah-mudahan ini menelorkan kepada kita semangat di tengah pandemi yang luar biasa ini. Beberapa waktu lalu ada rilis dari Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan bahwa angka perceraian di Kota Tangerang Selatan naik drastis, dan salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Maka kita semua, masyaallah hadirin yang mulia, perlu bagaimana bukan hanya imun yang kita kuatkan untuk bagaimana kita menepis menghindari penyakit ini. Lebih daripada itu adalah iman kita harus kita kuatkan. Lebih daripada itu, angka kriminalitas juga meningkat menurut laporan Polda Metro Jaya. Ini akibat salah satunya ekses negatif daripada adanya pandemi ini. Kesehatan kita terganggu, tapi lebih daripada kesehatan itu adalah gejala sosial yang ada di antara kita. Maka saat ini perlu kita tengok kiri, kanan, depan, belakang tetangga kita. Barangkali ada kesulitan. Apa yang kita bisa bantu kepada mereka, kita bantu dengan semampu kita. Orang Muslim adalah orang yang peduli terhadap saudaranya, baik itu saudara dalam bentuk keturunan ataupun saudara dalam akidah Islam. Masyaallah hadirin yang mulia, inilah renungan singkat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.